Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih setelah tema kemarin yang agak menegangkan tentang hubungan antar agama. Nah, ini tema-tema yang kita woles, guys. Kita sekarang bahas tentang soal rokok dan udut atau kopi. Nah, ini ternyata dibahas oleh para ulama kita. Ini patut kita hargai. Salah satu untuk menghargai kita adalah dengan membahas malam ini. Yang sudah banyak tahu adalah kitab Irsyadul Ikhwan karya Ya Ihsan Jampes. Fi hukmi syurbit qahwa wa dukhon. Nah, kali ini yaitu akan membahas, mengulas, mengintip sedikit saja kitab Nuzhatul Afham. Ini sama dikarang oleh, ini baru saya tahu ini, padahal keliling Pacitan Malang terus ya, saya baru tahu ini. Dikarang oleh Fadilatul Syekh Ahmad Dahlan bin Abdillah Al-Pacitani Al-Jawi. Ini kira-kira kelihatannya saudaranya Yai Mahfud. Syekh Ahmad Dahlan. Ya, kira-kira. Ini saya belum tahu. Karena tetangganya Mas Idung itu namanya juga Abdullah. Dan sama-sama ngerokok. Abdullah. Tanpa panjang lebar, guys, kita penasaran apa pendapat ulama-ulama kita mengenai qahwa dan Udud. Falyatafadhol kepada Yai Ahmad Tohi, PhD. Alumni Pondok Pesantren Al-Fat Business School. Pak Hadang. Itu agak ditarik kan. Al-Fatnya biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'ahu wa man wala. Jamaah salawat burda dan para milenial yang dirahmati Allah atau yang sudah sering disalahpahami rokok. Rokok ini penting karena Rokok ini penting untuk diutarakan ataupun diselatankan. Kesehatan jiwa dan raga. Penting dibahas karena belakangan ini mulai berkembang pemahaman bahwa merokok itu sesuatu yang bukan lagi makruh, sepenuhnya negatif. Bahkan sebagian sudah menganggap itu sebagai perbuatan yang tidak terpuji dan bahkan haram. Karena itu sekarang ini susah sekali mencari ustadz-ustadz ya yang baru-baru terutama itu yang merokok. Ustadz milenial. Padahal dulu kiai-kiai kita itu ya di pesantren itu perokok berat. Dan sponsornya selalu pabrik-pabrik rokok. Hampir semua acara pesantren di-spot oleh pabrik-pabrik rokok. Dan di Indonesia karena banyak pertanian tembakau, maka sebagian jumlah besar masyarakat Indonesia itu juga hidupnya bergantung kepada tembakau dan rokok. Kurang maju. Mengingat sebagian sudah menghukumi ini haram, maka kita rasanya perlu melakukan semacam klarifikasi Halal. mengenai sesuatu yang sebenarnya ulama sendiri berbeda pendapat. Nah, ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka orang tidak boleh menghukumi hanya dengan satu hukum atau bahkan menolak hukum-hukum lain yang disampaikan ulama. Itu sudah kesepakatan ulama jika ada ikhtilaf. Tidak boleh terus memaksakan satu pendapat. Nah, sebenarnya rokok. musannif kitab ini secara umum menjelaskan ada 3 pendapat besar mengenai rokok. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang abu-abu ya, abu-abu.
Tetapi saya melihat sebenarnya apa ya, ibahah dalam hal ini lebih baik ya, karena ini ulama ini menurut saya cukup cerdas ya, cukup cerdas meskipun ya, secara umum dunia internasional hari ini menganggap rokok sebagai salah satu penyumbang ketidaksehatan ya terhadap manusia, tetapi banyak bukti ternyata orang yang meninggal dan sakit yang semula juga bisa diakibatkan rokok ternyata tidak merokok ya. Ada yang merokok juga hidup sampai tua, bahkan ya meninggal kan memang ketika sudah pantas usianya, terlepas dari takdir dan seterusnya ya. Dan meninggal ketika berhenti merokok. Ada yang sebelumnya merokok terus berhenti malah meninggal. Iya. Tetapi yang menarik bahwa ada ulama yang mau membahas masalah ini dan ternyata banyak sekali. Kitab ini sudah melakukan kajian literatur ya. Yang dia cantumkan di sini itu ada sekitar 98 kitab ya. Yang dia kaji hanya untuk menulis kitab ini, dan semua kitab itu membahas persoalan merokok. Itu kan luar biasa. Mensitasi itu Jadi kitab ini sudah layak disebut karya ilmiah. Karya ilmiah ini ya. Karena dia sudah melakukan kajian literatur yang luas, maka kita boleh percaya lah terhadap isinya. Dia punya otoritas untuk bicara soal Kok disebut ini rokok, ini rokok, ini rokok. baik ya. Yang pertama ya, saya merasa bahwa al-aslu fil asya al-ibahah itu berlaku untuk rokok. Serius, iya. Menurut saya argumennya jauh lebih kuat ketimbang yang mengharamkan atau bahkan yang ragu-ragu. Pertama, pendapat yang membolehkan bahwa rokok itu adalah sesuatu yang mubah. Itu sudah disampaikan oleh ulama-ulama dari 4 mazhab. Jadi para perokok tidak perlu keder itu. Iya, untuk memilih merokok itu sebenarnya tidak ada masalah dengan agama. Karena ada juga misalnya orang yang berpendapat orang yang sebenarnya punya terah jadi wali itu gara-gara merokok, maka potensi kewaliannya menjadi Meningkat. rusak. Oh, rusak. Jadi rusak. Bahaya. Gagal jadi wali. Luar angkasa ini. Baik, yang pertama ya, Asik. dalil yang disampaikan oleh musannif yang menunjukkan bahwa rokok itu boleh adalah ayat Al-Quran yang berbunyi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Pemahaman dari ayat ini adalah bahwa semua hal yang ada di bumi, baik itu berupa hewan, tumbuhan atau yang lainnya ya, yang tidak ada dalil yang menegaskan tentang bahayanya, maka berarti hal-hal itu diciptakan untuk kemanfaatan bagi manusia. Kalau nggak ada nas yang menyebut secara tegas, itu berarti mereka semua punya potensi kemanfaatan. Bahkan kalau kita kembali lagi kepada Al-Quran, Homer sendiri, iya, Homer sendiri itu masih ada manafiknya sebenarnya. Balik wingi Ya, ya. dalam Al-Quran itu masih ada mancing. Cuman mancing. Enggak. Cuman memang mudaratnya dianggap jauh lebih besar. Nah, ini sekarang di Itu Amerika sudah disebutkan di dalam Al-Quran, artinya kita tidak perlu diskusi lagi. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Tapi rokok ini sama sekali tidak ada indikasi tekstual ya, baik dalam Quran maupun Sunnah. Karena menurut musannif juga itu baru muncul kira-kira abad 16, dibawa oleh orang-orang Barat mula-mula ke Turki dan ke dunia Islam yang lain. Artinya ini peristiwa baru. Kalau pun mau menghukuminya berarti dengan melakukan kias. Tetapi ayat tadi yang pertama yang mengatakan semua yang ada di bumi termasuk tembakau ini, termasuk tembakau diciptakan Allah untuk
kemanfaatan manusia. Hidup petani tembakau. Hidup tembakau. Hidup Mas Oh, jomblo ngomong Mas Nah. Berdasarkan ayat tadi maka musannif mengatakan fayan dari juddukhanu tahta umumi hadhil ayat. Maka rokok itu berada di bawah ayat tadi. Ya, bahwa semua termasuk sesuatu yang halal gitu. Li'anna ad-dukhana masnu'un minat tabagh alladhi huwa nabatul ardi alladhi khuliqa lintifa'ina bihi. Jadi karena apa? Rokok itu terbuat dari tembakau, jenis tanaman bumi yang memang diciptakan untuk memberikan manfaat. Subhanallah. Wa hamlul 'ami 'ala umumihi wajibun. Nah itu. Kalau ada ayat yang sifatnya umum itu wajib diberlakukan secara umum. Bahwa nanti ada pengecualian itu soal lain. Tapi yang general harus berlaku lebih dulu. Ya. Fala yuharramu syai'un min dzalika illa bidalilin khas. Karena ada dalil yang umum itu, maka kalau ada kasus-kasus tertentu ya yang oleh orang dicurigai berbahaya, tidak mengandung manfaat, maka itu tidak boleh diharamkan kecuali memang ada dalil-dalil tertentu yang mengharamkan. Kal muskir wasummi al qatil. Misalnya benda tadi mengandung apa? Sifat memabukkan atau mengandung racun yang bisa membunuh ya. Wa dzalika li'adami dalilin khasin yuharrimuhu. Jika tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalaupun tidak ada dalilnya, tetapi dalam benda tadi mengandung sesuatu yang memabukkan atau sesuatu yang membahayakan, maka bisa diharamkan. Ya. Waqad ulima indal jumhur annal asla fil asya'i al-ibahatu hatta yuraddu fiha at-tahrim. Nah, karena jadi apa? Prinsip utamanya semua hal itu pada prinsipnya halal, boleh dikonsumsi atau boleh dilakukan, sehingga tidak boleh atau hatta yarida fiha at-tahrim, hingga ada dalil yang mengharamkan. Jadi jika ya, kemudian sebenarnya apa, musannif juga menyebut ayat lain yang menyebutkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan itu sangat terbatas. Yang diharamkan hanya ada berapa itu? Hanya ada 4. Iya, hanya ada 4. 1 misalnya bangkai, iya. 2 darah, 3 daging babi. Lalu aufisqon ahlun li ghairillah, atau sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah. Itu saja. Jadi iya, yang berikutnya. Tetapi biasanya ulama memang menyebutkan 4 hal ini ya. 3 hal bersifat dzati, yang satunya bersifat apa namanya? Prosedural ya, karena memang disembelih tidak atas nama Allah. Selebih dari yang disebut itu berarti halal hukumnya untuk dikonsumsi. Wis tapi lebu. Apa lagi? Saya Yang menarik Pak, yang nggak usah yang shocking nggak usah. Oke, saya dari situ aja sudah cukup ya. Jadi maksud saya begini, rokok ini jelas tidak ada nasnya di dalam Quran maupun di dalam Sunnah. Karena itu ulama dari 4 mazhab yang awal itu bersepakat bahwa rokok ini halal atau mubah lah ya untuk dikonsumsi. Nah, prinsip yang paling umum ya, terutama bagi mereka yang mengharamkan rokok, itu dalil atau apa kaidah yang mengatakan bahwa yang boleh mengharamkan sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada nas yang secara tegas mengharamkan sesuatu, maka manusia, bahkan Nabi, tidak punya hak untuk mengharamkan sesuatu itu ya. Ya, berdasarkan dalil yang banyak sebenarnya di bawah ini menarik sekali argumentasinya. Beliau mencoba menjawab keberatan terhadap rokok itu dan dengan sangat indah. Saya mengatakan bahwa memang ya, terlepas dari perbedaan ijtihad ya, menurut saya rokok itu memang tidak haram ya.
karena ya tadi alasan utamanya tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Dan di dalam rokok itu sendiri tidak ada kadar yang memabukkan seperti alkohol. Ya. Tidak ada misalnya indikator-indikator orang kalau merokok terus hilang akal. Ya. Mukhadir itu biasanya yughayyibul aqla, menghilangkan kesadaran atau membuat tubuh itu menjadi lemah dan berlaku tanpa kontrol. Nah, seperti orang minum mabuk itu kan tubuhnya bergerak di luar kendali dia. Nah, PDW, Pak. iya, sekarang sendiri hilang akal, tubuhnya bergerak tanpa kontrol kesadarannya. Nah, pada rokok itu sebenarnya nggak ada peristiwa itu, ya. Karena itu ulama mengatakan tidak ada unsur takdir di dalam rokok itu. Bahwa ya, kemudian ada orang-orang tertentu yang merokok kemudian jatuh sakit atau merokok kemudian mabuk, itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk membuat generalisasi. Ya, itu kan sama kayak Cak Doni kebanyakan kikil. Iya. Akhirnya kikil Iya. mabuk terus kikil Iya. digaramkan Iya. gitu ya. Tapi cara memikirkannya adalah sama seperti hal-hal yang mubah lainnya. Ya. Ada orang yang misalnya makan udang terus mabuk gitu ya. Iya. Nggak bisa terus lalu diputuskan udang itu haram misalnya. Nah, Makan nasi kebuli mabuk kan? boleh entah apa sajalah gitu ya. Artinya apa? Ya, iya, dia menjadi haram bagi orang yang bersangkutan. Bersangkutan ya. Tetapi tidak bisa digeneralisasi haram bagi semua orang yang tidak punya problem yang sama dengan Nah, orang pertanyaannya tertentu. gini, pertanyaan gini. Rokok ini menjadi saking jadi emosionalnya orang yang anti rokok ini seolah-olah itu apa ya, rokok itu sumber kejelekan lah gitu. Contoh misalnya, saya bayangkan hari ini rokok itu diserang kanan kiri, baik narasi agama maupun narasi kesehatan. Nah, apakah di kitab Nuhzatul Afham itu tadi ada nggak, anggaplah itu klarifikasi atau counter tentang itu dari sisi kesehatan, sisi kalau tadi kan sudah agama Iya, kesehatan ada. Yang kesehatan ada. Dia bilang ghairu qat'i. Tidak definitif. Sebenarnya kalau mau jujur, medis barat juga nggak definitif tentang rokok. Ya. Saya dengar-dengar selama di sana kayaknya menurut saya nggak definitif lah rokok itu. Bahwa itu menjadi pembunuh manusia lah. Tetapi bahwa dia punya kontribusi, ya hukumnya sama seperti hal-hal yang lain. Orang kebanyakan makan gula juga bisa kena diabetes dan parah. Jadi Kaki aja bisa membunuh. iya. Atau nenang darah. Ya. Bahkan olahraga aja banyak yang membunuh orang, iya enggak? Futsal itu berapa korbannya? Padahal biasanya kita pahami olahraga itu menyehatkan. Iya, ini membahayakan. Tetapi yang membunuh orang banyak. Orang sedang berolahraga dan mati itu ini juga kayaknya nggak semua sedikit. kok sepakat ini, sayangnya ndak ada Kiai Faisal. Iya. Itu sayang. Kayak besok kan? Apa gara-gara beliau tidak rawuh terus ini memang ada masalah apa, Pak? Kayaknya ada masalah. Jadi Berarti yang diharamkan itu mudorotnya atau tembakonya tadi itu. ya tembakaunya sendiri nggak haram lidzatihi, li'aridin. Kalau bahasa dia muharramun li'aridin. Jadi Menjadi haram karena peristiwa lain yang terjadi. akhirnya personal, Pak ya. Sangat personal, kasus per kasus. Misalnya kalau kena rokok misalnya Sakit Sakit atau ya itu dengan sendirinya berarti hukum itu berlaku sama bagi kayak dia. Mas Dini nggak boleh makan apa? Iya, iya. Pisang. Urut. Ah, sama orang diabetes terus nggak boleh banyak mengkonsumsi gula. Iya, seperti itu. Karena itu jelas membahayakan dirinya. Ya. Jadi halal yang mengancam itu seperti menambah istri itu halal, tapi kalau terancam dipotong menjadi haram. Ayo Supratagung, Bu. Ayo Supratagung ini. Kiasnya mantap kiasnya. Telak. Oke. Udah ya? Kohwanya mana kohwanya? Kohwa, ini ada kohwa. Bahasan apa? Kalau kohwa nggak ada masalah. Kalau kohwa ini ceritanya kan lebih menarik. Nah, menarik ini. Iya kan? Kohwa ini ditemukan oleh tokoh sufi, ya. Ketika
dia melakukan zikir malam lah, wirid malam kok selalu tertidur, ya. Saya itu Pak. Hah? Ya. Sampai akhirnya dia itu gelisah hatinya, gimana caranya supaya saya terjaga. Sampai akhirnya dia bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tokoh sufi ini oleh Rasul disuruh untuk naik ke sebuah bukit dan ini mencari biji-bijian ini kamu nanti tumbuk dan minum. Ini di Maroko kalau nggak salah, di Maghrib ya, di Maghrib. Setelah betul beliau naik menemukan biji yang kemudian kita kenal kopi itu, dia minum dan ternyata bisa menahan kantuknya. Sehingga dia bisa berzikir secara lebih baik di tengah malam. Jadi ini lebih spiritual kalau ini. Jangan-jangan nama Kopi Latin ini. Arabica itu karena Ya karena memang di daerah sana kan banyak muncul di Timur Tengah memang kopi itu. Jadi kopi ini berbeda dengan rokok, ini lebih spiritual sifatnya. Pertanyaannya Ya. Toyib, apa merek kopi Maroko? Hah? kapal ngambang. Maroko. Jadi intinya yang kita lakukan itu tidak seburuk yang orang pikirkan. Enggak, kalau itu enggak ada dalil, orang-orang sudah los Pak. Ya, enggak, mungkin tidak di Jamaah Burdah ini tapi di Yang lain. di tempat lain. Kampanyenya mari kita merokok. Iya, merokoklah sehat. Jadi guys, sebelum dilanjutkan Yeitohe, ini ada jenis-jenis rokok yang pro kapitalisme sama yang enggak pro kapitalisme. Itu jarum, MLD. Ini miliknya Pak dosen Alvin karena enggak tahu ini pulang di ini istrinya jadi enggak takut beli. Aku sengaja tak kosongi soalnya mau tak isi ini. Takut beli. Ini Grendel ini lokal banget. Kalau ini miliknya Sohibul Bed. Sohibul Bed, ini miliknya Pak Mereknya iPhone Prof. apa itu? Iman. Nah, ini yang rokok melestarikan peradaban dunia. Oh ya, ya. Menyehatkan itu. Menyehatkan. Ya. Kalau ini nyemilanya Mas Unyil sudah habis, ini kode Tenaga surya itu. kode. Itu zaman Kalau saya ini. Jadi serangan kalau yang ini Pak, itu serangannya tidak hanya rokok tidak menyehatkan, terus rokok itu membunuhmu, rokok secara narasi Islaman juga. Ini rokok dukun gitu. Itu kan sebenarnya stigma yang Ya. aku malah seneng. Soalnya sekalian dukun ya. Terus ini judulnya Email. tapi isinya sebenarnya ini Ini kan seperti sembako. Ini kongguan di sini yang Nangkrang. bilang itu. Nangkrang Ponorogo. Kalau saya senang lokal, Ponorogo, Besuki dan yang lainnya. Terus ini kita semua tahu semua. Ini senangan Gemita. Dan masih banyak lain guys, dan monggo ini klik saja. Sudah ya, Sudah. cukup. Apa lagi ya? Jadi kalau ada pabrik-pabrik rokok yang mau mengendorse kita, Untuk ditambah Jadi monggo kita tambah. yang terakhir ini. Atau mau ini sebenarnya belum tercakup di dalam kitab. dalam kitab. Itu enggak ada unsur tembakau, enggak ada unsur apa. Kita curiga ini cairan apa? Apakah cairan yang senangannya Mas Idung itu yang lengket-lengket, saya juga tidak tahu. Jadi ini pasti curiga. Kalau ini jangan ketemu airnya sudah jelas. Ya. Jadi guys, itu sekian. Kalau lama-lama Jadi mungkin seruan terakhirnya ini, ya seru. marilah merokok dengan advokatif. membela para petani tembakau. Advokatif. Terus ini harga rokok mau naik ini. Nah itu, ini sudah terlalu barat. Indonesia ini terlalu barat. Harus menyatakan sikap dengan kenaikan harga rokok. Gimana ini? Menurut saya harus ada perlawanan. Harus ada perlawanan. Harus ada perlawanan. Serius. Ini orang Indonesia yang terlalu ngikut-ngikut Amerika. Ya menurut saya kemunafikan tertentu lah. Karena pabrik-pabrik rokok Amerika juga ngambil tembakaunya di sini. Ya, jadi apa ini? Saya nggak tahu bagaimana kapitalisme bekerja di sini. Saya harusnya Indonesia bikin tarif sendiri lah soal rokok. Nggak apa-apa nggak dibeli orang luar negeri. Di rokok orang Indonesia aja sudah kembali modal itu. Ekspor saja 90 juta ini. Cukup lah. Jadi Jadi itu hanya membahas rokok, lidati dan tujuan-tujuannya guys. Belum ngomong kalau ini dibahas tentang apa urusan politik, kebijakan publik, kapitalisme, malah lebar guys. Jadi saya kira
para perokok itu patut saya sebut sebagai orang yang sebenarnya mustadafin, merasa kita dituduh elek tapi kita nyumbang banyak pada beberapa pelayanan publik, entah kesehatan, pendidikan dan yang lainnya. Terus kemudian intinya rokok itu dinegasikan, tetapi ini sebenarnya kan mustadafin. Dan saya tahu kenapa dukun banyak ngerokok dan dukun itu mati, karena memang mustadafin. Dan karena mustadafin doanya diterima guys. Jadi ingat ya, siapapun itu hati-hati. Kalau nggak ngerokok, diam saja nggak ngerokok. Kalau yang ngerokok ya Sekali-sekali mencela orang ngerokok. Karena doanya bisa makbul itu. bisa makbul. Lo percaya nggak percaya ini? Mesti ae belok lah gak dikabulno mos sampe dilek. Nah, terakhir besok di Mada Burdah malam terakhir temanya ini guys. Ini pesannya Mbak Khalil Bangkalan, yaitu Masna wa Thulatsa wa Ruba. Di dalamnya Mas Ramdhani Singosari. Berhadiah buku nikah kosong. Sekian guys, semoga bermanfaat. Inilah ciri khas Mada Burdah, ciri khas kitab sahabat kampus desa, sahabat Tasawuf ID. Ini cara kami untuk menertawakan Diri dengan serius. Ya. Meneramakan diri sendiri dengan serius. Dizolimi cek guyu. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya Tohi dan sahabat-sahabat dulur yang lainnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong langsung dong.